Ya baik, selamat malam. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Karyawan pada PT Telkom Cabang Kupang. Perkenalkan, nama saya Petrus Narandapa dengan NIM 231211113. Subtema yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manfaat, yang keempat tujuan, yang kelima peneliti terdahulu, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Latar belakang PT Telkom Indonesia khususnya di kantor cabang Kupang menghadapi berbagai tantangan dalam proses seleksi karyawan. Salah satu masalah utama dalam subjektivitas dalam penilaian kandidat, di mana penilai sering kali bergantung pada pandangan pribadi penilai yang dapat menyebabkan bias. Selain itu, proses seleksi yang memakan waktu lama menjadi kendala signifikan, mengakibatkan penundaan dalam pengisian posisi yang diperlukan. Kurangnya sistematis dalam pengelolaan data kandidat juga menjadi masalah karena data yang tidak terorganisasi dengan baik dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penilaian yang akurat dan efisien. Akibatnya, kualitas hasil seleksi menjadi tidak optimal, yang berpotensi mengurangi kemampuan seleksi. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang efektif untuk proses seleksi karyawan di kantor Telkom Cabang Kupang. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat. Perkenalkan, nama saya Carlos Timothy Bornai dengan NIM 231210003. Di sini manfaat yang pertama itu bagi perusahaan, khususnya Telkom Kupang, yaitu memperoleh sistem yang dapat membantu dalam proses seleksi karyawan secara lebih objektif, efisien, dan efektif. Di sini yang kami maksud objektif itu adalah menggunakan data dan kriteria yang jelas sehingga memastikan bahwa seleksi yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang sesuai. Yang kedua itu efisien. Efisien di sini yang kami maksud yaitu mempercepat proses seleksi dengan otomasi dan beberapa tahapan seleksi sehingga menghemat waktu. Yang terakhir efektif. Efektif di sini yang kami maksud yaitu memastikan bahwa karyawan yang terpilih memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kantor Telkom Kupang sehingga meningkatkan produktivitas kinerja. Manfaat yang kedua yaitu bagi akademisi, yaitu menambah referensi dan literatur mengenai penerapan SPK dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam proses seleksi karyawan. Menambah referensi dan literatur di sini yang kami maksud yaitu adalah mengumpulkan lebih banyak buku, jurnal atau artikel yang relevan untuk membantu menyeleksi karyawan agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Manfaat yang ketiga di sini bagi pengembang, menjadi acuan dalam mengembangkan aplikasi atau sistem pendukung keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya di sini yaitu untuk merancang sistem pendukung keputusan atau SPK yang lebih efektif dalam proses seleksi karyawan di kantor Telkom Kupang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya.
Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan peneliti terdahulu. Perkenalkan, nama saya Urbanus Umbureta, NIM 231210444. Di dalam laporan ada 5 peneliti terdahulu. Di sini kami hanya menampilkan satu peneliti terdahulu, yaitu Julianto Simantupang. Julianto Simantupang melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik menggunakan metode SAW. Studi kasus Amigma Putra Riau. Dengan metode SAW, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat merekomendasikan karyawan terbaik di Amigma Putra Riau. Peneliti terdahulu ini mendekati judul yang kami teliti. Metode penelitian. Dalam penelitian metode yang kami gunakan SAW. Mengapa kami menggunakan SAW? Karena SAW menawarkan pendekatan yang sistematis, objektif, dan efisien. Untuk seleksi karyawan sangat bermanfaat bagi PT Telkom Kupang dalam mencari kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Jadi baik, presentasi berikutnya akan dijelaskan kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Perkenalkan, nama saya Sony Marsinugai, NIM 231211043. Kesimpulan dari tahap perancangan ini menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis metode Simple Additive Weighting atau SAW memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses seleksi karyawan di Telkom Kupang. Secara keseluruhan, perancangan SPK menggunakan metode SAW menawarkan solusi yang efisien dan efektif untuk masalah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria, dengan syarat bahwa kriteria tersebut dapat dievaluasi secara independen dan memiliki skala penilaian yang jelas. Disarankan untuk menguji dan memvalidasi sistem yang telah dirancang pada skala kecil sebelum implementasi penuh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kelemahan. Sekian presentasi kami.